Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arisa Cahya Alfreda dengan NIM 1111250403 dari kelas M. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahasa baku bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan kepribadian serta identitas bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menggunakan bahasa baku dengan baik dan benar, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, ada pepatah yang mengatakan bahwa bahasa yang baik mencerminkan pikiran yang baik. Ungkapan ini menunjukkan bahwa cara kita berbahasa menggambarkan cara kita berpikir dan bersikap terhadap orang lain. Topik-topik yang akan dibahas diantaranya ada pengertian bahasa baku, fungsi dan tujuan bahasa baku, contoh bahasa baku dan tidak baku, penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, dan dampak jika tidak menggunakan bahasa baku. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa, dan kosakata resmi sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti pendidikan, surat menyurat, karya ilmiah, pemerintahan, dan media massa. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang dianggap benar, umum, dan diterima secara luas oleh masyarakat. Penggunaan bahasa baku menunjukkan ketepatan berbahasa, kesantunan, serta kemampuan seseorang dalam menghargai nilai-nilai kebahasaan yang berlaku. Selanjutnya, bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak mengikuti kaidah resmi bahasa Indonesia. Ragam ini seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, dialek daerah, atau bahasa gaul yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tidak baku umumnya digunakan dalam situasi non-formal atau santai. Bahasa baku memiliki berbagai fungsi dan tujuan penting dalam kehidupan berbahasa. Berikut beberapa fungsi dan tujuan bahasa baku. Yang pertama, menjaga kejelasan makna dalam komunikasi. Artinya, membantu penyampaian pesan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pembicara dan pendengar. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap sopan dan profesional. Penggunaan bahasa baku mencerminkan kesantunan berbahasa, rasa hormat terhadap lawan bicara, serta sikap profesionalisme dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mencerminkan identitas dan tingkat pendidikan seseorang. Cara seseorang berbahasa seringkali menjadi gambaran dari latar belakang pendidikan dan kedewasaan berpikirnya. Yang keempat, menyatukan bahasa di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa baku berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki beragam bahasa daerah sehingga seluruh masyarakat dapat berkomunikasi dengan jelas dan beragam. Selanjutnya, saya akan bahas beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama ada kata aktivitas. Huruf P pada kata aktivitas berasal dari penyesuaian ejaan serapan dari bahasa Inggris activity. Jadi bentuk aktivitas merupakan penulisan yang benar dan sesuai kaidah. Sedangkan aktivitas menggunakan huruf F dianggap tidak baku karena tidak mengikuti ejaan resmi. Yang kedua ada cabai. Banyak orang menulis atau mengucapkan cabai itu cabe karena pengaruh kebiasaan lisan dalam percakapan sehari-hari. Padahal bentuk yang benar menurut KBBI adalah cabai. Bentuk baku adalah subjek, sementara bentuk tidak baku adalah subjek. Perubahan huruf Y menjadi J dilakukan agar sesuai dengan kaidah fonem bahasa Indonesia yang diatur dalam PUEBI. Oleh karena itu, bentuk yang benar untuk digunakan dalam konteks resmi adalah subjek, bukan subjek. Berikut beberapa konteks penggunaan bahasa baku. Lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus digunakan untuk menulis laporan, berdiskusi dengan guru atau dosen, serta menyusun karya ilmiah agar komunikasi akademik tetap formal dan jelas. Lalu yang kedua ada tempat kerja. Dipakai dalam penulisan surat resmi, laporan pekerjaan, komunikasi antar pegawai, maupun penyampaian presentasi profesional. Yang ketiga, media sosial. Digunakan saat membuat konten informatif, edukatif, atau unggahan yang bersifat resmi dan ditunjukkan untuk khalayak luas. Yang keempat, situasi publik. Penting digunakan saat berbicara di depan umum, memberikan pidato, wawancara, atau berkomunikasi dengan orang baru agar terkesan sopan dan terpelajar. Walaupun disebut bahasa baku, penggunaannya tidak terbatas hanya di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari pun bahasa baku sangat penting digunakan agar pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik.
Perlu diingat bahwa bahasa baku bukan berarti kaku. Bahasa baku justru bisa kita gunakan di berbagai situasi. Penggunaan bahasa yang tidak baku dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Beberapa dampak tersebut diantaranya: 1. Pesan mudah disalahartikan, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, terkesan kurang sopan atau tidak profesional, terutama ketika berbicara dengan pihak yang dihormati. Yang ketiga, mengurangi kredibilitas diri, karena penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat membuat seseorang dianggap kurang berpendidikan. Yang keempat, menghambat komunikasi dalam konteks formal, misalnya saat menulis surat resmi, laporan, atau berbicara di forum akademik. Kesimpulan, bahasa baku merupakan bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang telah ditetapkan secara resmi. Penggunaan bahasa baku sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada situasi akademik, profesional, maupun komunikasi publik. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan tepat, menunjukkan sikap sopan dan profesional, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dalam berkomunikasi.